so gentle. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkanan dan juga surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan buat kehidupan Engkau yang sungguh biasa. Kami Pak berkumpul di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai belajar kami. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, berkati juga yang mulia yang akan belajar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kelihatan materi yang dibawakan? Jadi yang pertama, memperdalam hubungan seseorang dengan Tuhan. Nah, memperdalam hubungan seseorang dengan Tuhan. Seorang remaja harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Tidak hanya mengenal Tuhan, tetapi juga mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua adalah menumbuhkan kesaksian hidup yang baik di dalam masyarakat. Nah, dengan menumbuhkan kesaksian hidup yang baik di dalam masyarakat, kita bisa menerapkan kasih, kesabaran, dan pengendalian diri. Melalui hal tersebut, kita bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga itu memuliakan Tuhan melalui kehidupan yang mencerminkan kasih dan kebenarannya. Ketika kita telah melakukan kasih, kita telah berbuat kasih, melakukan kebenaran, secara tidak langsung kita telah memuliakan nama Tuhan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri karakter Kristiani. Ciri-ciri karakter Kristiani ada tiga, yaitu yang pertama kasih. Kasih adalah cinta tanpa syarat yang memberikan keselamatan kepada sesama tanpa harus meminta pujian atau mengharapkan imbalan. Contohnya seperti ini: jika kita sedang menolong seseorang yang sedang kesulitan, kita menolong seseorang tersebut dengan ikhlas, tidak meminta imbalan, dan kita juga harus menolong orang tersebut karena dari hati yang tulus. Yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi sulit. Ketika kita sedang mengalami situasi sulit, tetapi kita meminta kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, mengapa aku harus demikian? Kenapa harus aku yang dipuji? Di situ kita harus sabar jika doa kita belum dikabulkan. Mungkin itu adalah cara Tuhan agar kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengatur dan mengontrol diri agar tetap sesuai dengan iman Kristiani. Contohnya adalah ketika kita mengalami situasi sulit, ketika kita sedang digoda oleh teman kita, ayolah kita ambil buah-buahan yang di sana. Ayolah, enak itu loh. Tetapi kita harus bisa menahan diri kita, harus mengontrol diri kita. Mengapa demikian? Karena sebagai remaja Kristiani, kita harus bisa mencerminkan hal-hal yang bersangkutan dengan nilai-nilai Kristiani. Yang selanjutnya adalah cara mengembangkan karakter Kristiani. Cara mengembangkan karakter Kristiani ini ada 4. Yang pertama yaitu mempelajari firman Tuhan. Dengan kita mempelajari firman Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita tahu apa yang tentang firman Tuhan, kita bisa mengembangkan karakter tersebut. Dengan mudah kita bisa mengembangkan kasih, kesabaran, dan pengendalian diri. Yang kedua yaitu membangun kasih sejak dini. Ketika kita mulai kecil, kita sudah dididik untuk mengasihi, kita sudah diajarkan mengasihi oleh orang tua kita. Maka ketika kita besar, kita sudah terbiasa dengan berbuat baik. Yang ketiga adalah belajar sabar. Kita harus bisa belajar sabar menghadapi segala situasi, menghadapi teman kita. Kita tidak boleh mengendalikan teman kita, tetapi kita harus bisa sabar menghadapi teman tersebut. Yang keempat adalah mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pertolongan Roh Kudus dalam
Islam kita bisa menjadikan diri kita. Karena bagi Roh Kuduslah kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, demikian materi yang dibawakan. Sampai sini ada yang perlu mengerti? Tidak. Sudah mengerti semua? Sudah. Karena semua sudah mengerti, Ibu akan membuat tugas kelompok. Kelompok yang pertama ini yang dua garis ini. Kelompok yang kedua ini dan kelompok yang ketiga ini. Yang menjadi tugas kelompok adalah yang pertama, tugas kelompok 1, bagaimana kasih tanpa syarat dapat diterapkan dalam lingkungan sekitar. Yang kedua, bagaimana menghadapi situasi sulit dalam konteks sabar. Yang ketiga, apa yang menjadi tantangan dalam mengendalikan diri dan apa solusinya. Kerjakan dengan kerjasama ya, jadi. Harusnya ada emosi yang sulit kita untuk mengendalikan diri kita. Waktunya sudah habis, apakah sudah siap? Tugas kelompok perkenalkan kami dari kelompok 2. Tugas kami yaitu bagaimana menghadapi situasi sulit dalam konteks sabar. Kami mengambil jawaban di mana kita berserah kepada Tuhan atau kita membuat komunikasi dengan Tuhan seperti ini. Selanjutnya kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Bagaimana kasih tanpa syarat dapat diterapkan dalam lingkungan sekitar? Nah, di sini kami bisa menjawab dengan kasih tanpa syarat dapat diterapkan dengan menerima orang lain makanannya. Tanpa menghakimi atau menuntut mereka berubah. Misalnya tetap sabar dan mendukung meskipun orang di sekitar kita melakukan kesalahan, kita juga bisa menunjukkan kasih dengan membantu mereka yang membutuhkan. Tanpa mengharapkan imbalan atau balasan, intinya kita memberikan kasih dengan tulus dan jadilah sumber kebaikan bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu apa yang menjadi tantangan dalam mengendalikan diri dan apa yang menjadi solusi. Nah, yang menjadi tantangan dalam mengendalikan diri yaitu godaan atau kesenangan sesaat. Mana godaan ini banyak orang sulit menahan dirinya karena tergoda oleh kesenangan sesaat, seperti makan dan cemilan. Nah, yang kedua, emosi. Emosi yang kuat. Emosi seperti dia kayak marah, kecewa atau cemas bisa membuat kita bertindak atau berpikir panjang. Nah, yang menjadi solusi di antara kedua tantangan tersebut yaitu belajar dengan Tuhan dan yang kedua belajar dengan kasih. Berikan tepuk tangan. Nah, setiap kelompok telah membacakan hasil diskusinya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bagaimana cara kita menggunakan kasih dalam lingkungan kita,
ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada yang belum mengerti? Demikian materi kita hari ini. Satu orang mengikuti dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur kami Tuhan Yesus, kami dapat berkumpul dari awal hingga akhir penutupan ibadah kami. Biarlah apa yang diajarkan oleh guru kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kuasa dan firman-Mu yang menyertai kami menjadi kami dan hidup kami. Terpuji dan terpuji nama Bapa sekarang sampai selamanya.